kita mau semangat pagi hari ini. Kita mau mulai ibadah kita. Yuk kita semua sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, pujian kita, yuk kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami sepanjang malam, sehingga kami boleh beristirahat dengan ketentraman dan perlindungan yang daripada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk kami beribadah kepadamu. Tuhan tolong kami, memberkati ibadah kami semuanya. Meskipun kami di rumah, berkat Tuhan boleh ada bagi kami semua. Kami siap untuk kami beribadah, bertemu dengan Engkau, memuji, meninggikan Engkau, dan belajar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian yang girang-girang, biar kita semua semangat pagi hari ini. Yuk, ajak mama, papa, kakak, adik, semuanya diajak. Ya, yuk pakai gerakan ya. Kita mau pujikan happy ya ya ya, happy ya ya ya. Kita tetap harus bangga dan senang menjadi anak Tuhan. Dengan aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Yuk, tetap semangat dan bangkit berdiri. Tepuk tangan semuanya. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, kau anak raja. Yesus, kau anak Yesus, kita semua anak Yesus. Haleluya, Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, sudah semangat adik-adik ya, terus semangat. Tuhan memberkati kita semua. Ayo siapkan hatimu untuk kita sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Ya, yuk siapkan hati untuk kita masuk di dalam pujian kita. Kita mau menjadi seperti wanita yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia sampai pada akhirnya. Tuhan dapati kita semua jadi anak-anak yang luar biasa, seperti wanita yang mengasihi Tuhan, seperti wanita
Halo teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah guru-guru yang mengajar, berkati kami juga. Tuhan Yesus, berkati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Saya sangat senang sekali bertemu dengan kalian kembali. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita juga sudah mempersiapkan Alkitab kita, alat tulis kita, untuk kita mencatat semua yang difirmankan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, hari ini ada satu kisah. Kita mau cerita satu kisah seorang anak yang berteman dengan teman sekelasnya ya, yaitu Bona dan Boni. Boni, ingat-ingat ya, Boni itu anak yang sangat pintar, kaya, dia juga ganteng, dan tidak ada yang menandinginya. Dia merasa bangga dengan kebolehannya. Apa yang ia miliki, apa yang ia minta kepada orang tuanya, selalu dicukupinya. Orang tuanya sangat sayang, tetapi satu yang perlu kalian ingat, yaitu Boni tidak pernah merasa, yaitu berterima kasih kepada orang tuanya. Boni tidak pernah menurut apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Boni menjadi anak yang sombong, anak yang egois, tinggi hati. Dia juga tidak mempunyai perasaan yang santun kepada orang tuanya, juga orang yang lain. Hidupnya itu dia selalu menuruti kata hatinya. Pokoknya aku senang, orang lain ya biar. Yang penting aku senang. Aku kan pintar, aku yang ganteng. Semua adalah milikku. Boni tidak sadar apa yang ia kerjakan. Nah, suatu hari, teman yang satunya tadi siapa namanya? Ya, Bona. Bona lain dengan si Boni. Dia itu ganteng juga. Dia juga pintar, tapi hidupnya dia selalu menurut orang tua. Dia setia beribadah. Dia tidak mau menyakiti hati orang tuanya. Dia tidak mau membuat orang tuanya itu sedih. Bona tidak ingin itu. Dia selalu setia beribadah setiap hari Minggu. Nah, adik-adik, dengan kisah Bona dan Boni ini, kalian bisa mengambil ya satu sikap. Kalian pilih yang mana, Bona ataukah Boni? Kalian bisa jawab sendiri di dalam hati kalian sendiri ya. Gak usah dijawab, aku seperti Bona, aku seperti Boni. Enggak. Kalian bisa jujur secara pribadi dengan diri kalian ya. Nah, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, di dalam Bible kita yang kita ini punya ya, itu ada satu cerita di dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 13. Yuk kita buka ya Alkitab kita. Nah, apa yang terjadi di situ? Apa yang diceritakan di situ anak-anak? Nah, ceritanya adalah seorang raja yang muda. Raja muda, dia berusia 35 tahun. 35 tahun. Dia menggantikan kedudukan ayahnya, yaitu
Raja Asa dan seorang ibunya yang bernama Ibu Azuba itu adalah ayah dan ibu Raja Yosafat. Yosafat memerintah kerajaan Yehuda selama 25 tahun. Dia seorang militer, dia seorang yang tegas, dia seorang juga yang saleh. Dia selalu melakukan apa yang terbaik untuk kerajaannya. Dia tidak main-main untuk menjadi seorang raja. Wah, pokoknya aku kan sudah jadi raja. Terserah aku mau memerintah bagaimana. Itu bukan prinsip Yosafat. Yosafat seorang yang demikian. Anak-anak mau seperti orang seperti ini? Jempol, orang yang bagus, perilakunya, dia tidak sombong. Ayo kita akan baca ya. 2 Tawarikh 17 ayat yang pertama. Itu tadi yang seperti Bunda katakan, maka Yosafat anaknya menjadi raja, menggantikan kedudukan ayahnya. Nah, di dalam ayat yang ketiga, Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Dia melakukan menyembah kepada Tuhan. Dia tidak menyembah kepada berhala. Dia selalu memberikan waktu untuk Tuhan. Hidupnya menjadi hidup yang saleh. Dia hilangkan kesombongannya, keegoisannya. Dia tidak mau mempunyai hati yang congkak. Siapa yang di sini mempunyai hati yang sombong, tinggi hati? Wah, sama ibunya saja berani. Kalau dikasih tahu ibunya ngomong salah sedikit, kalian sudah menjawab panjang. Siapa? Ayo jujur ya. Kalau Yosafat hidupnya jujur, kita juga harus jujur. Jujur kepada Tuhan. Yosafat yang tidak pernah menipu. Kalian juga demikian. Jangan menipu. Kalau disuruh belajar, oke, kita belajar dengan baik. Nah, kemudian di dalam ayat yang selanjutnya, Yosafat menjadi raja kerajaan Yehuda itu sungguh-sungguh bertanggung jawab. Sehingga Tuhan itu senang. Tuhan senang. Dia melihat, wah, Yosafat kok jadi raja seperti ini ya. Benar-benar dia bertanggung jawab. Dia melakukan firman-Ku, melakukan titahku. Apa yang aku berikan, dia selalu lakukan. Dia yang setia. Dia yang selalu bersandar kepada Tuhan. Wah, kalau ada perang, Yosafat tidak akan maju dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia melipat tangan dan berdoa. Saat Yosafat mengalami kesulitan, dia selalu berharap kepada Tuhan. Dia lari berdoa kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu sulit, kita merasa di rumah bosan. Kok pandemi kok terus-terusan gak ada lepas-lepas. Ya? Aku bosan gak bisa bermain keluar. Aku tidak bisa kesana kesini. Bosan. Coba berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, lakukan ini semuanya. Berdoa dengan tekun. Pasti Tuhan akan jawab doa kalian. Nah, Yosafat juga memperhatikan kehidupan rakyatnya. Rakyatnya yang tidak menjadi rakyat yang kurang baik kehidupannya. Dia bantu untuk keluarganya. Jadi Yosafat di sini tidak mau rakyatnya itu menyembah kepada berhala. Yosafat hanya ingin rakyatnya itu menyembah kepada Tuhan yang ia sembah. Rakyatnya diminta mempunyai iman, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber dari segalanya yang ada dalam dunia ini. Kita pintar, kita ganteng, kita cantik, kita kaya, kita punya mobil, kita punya rumah yang bertingkat. Itu semua
semuanya titipan Tuhan. Yosafat mengerti semuanya itu titipan Tuhan. Jadi kalau titipan Tuhan, kita jangan memegahkan diri. Kita akan kembalikan kepada Tuhan. Nah, dari sini kalian mengerti? Nah, tentunya kalian pasti, wah, aku nanti ingin membaca selanjutnya kisah Yosafat. Pasti nanti. Kalau kalian mau membaca dengan baik, wah, Beda sangat senang. Murid-muridnya ya bertumbuh satu, kedua, madya, balita, semuanya rajin berdoa, membaca firman, rajin belajar menurut orang tua. Waduh, saya senang sekali. Sehingga kalau kalian tekun belajar, tekun berdoa, pasti Tuhan Yesus mendengar doa kalian dan pandemi ini akan dilalukan. Seperti Yosafat tadi, dia selalu bertekun supaya rakyatnya ini diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan ini tidak masuk dari sini, keluar dari sini, tetapi biarlah masuk dari sini, tertanam di dalam hati kita, sehingga kita bisa berakar, bertumbuh, mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Yosafat yang tidak congkak, Yosafat yang tidak sombong, Yosafat yang tidak egois. Demikian juga dengan kita. Buang itu semuanya. Jangan sampai kita mempunyai 5K. Apa itu 5K? Kalian yang tahu nggak 5K itu? Kekuasaan alias kekayaan. Iya, nanti bisa mencari hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu apa yang dibenci oleh Tuhan itu. Ya, kalian bisa cari itu. Semuanya itu titipan Tuhan. Kalian cantik itu karena titipan Tuhan. Kalau kalian jelek, apa jelek gimana? Itu titipan Tuhan. Disyukuri, ya, disyukuri. Aku punya kekurangan, disyukuri. Aku punya kelebihan, disyukuri. Semuanya itu adalah sumbernya dari Tuhan. Semua makhluk tidak boleh menyombongkan, ya. Kalau kalian mau seperti Yosafat yang hidup baik, ya, kelimpahan, keberkatan, kepintaran akan diberikan kepada kalian. Amat terlebih kerajaan surga ada untuk kita, yaitu milik kita anak-anak. Seperti Yosafat tadi, itu adalah semua yang aku lakukan Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Jadi ingatlah pesan firman pada pagi hari ini, segala sesuatu itu sumbernya dari Tuhan. Biarlah kita menteladani raja yang kaya raya tetapi tidak sombong, ya, yang umurnya tuh 35 tahun sudah menjadi raja selama 25 tahun sehingga rakyatnya dan bangsanya itu merasa senang dengan dia. Dia tidak benci, rakyatnya tidak benci. Wah, Rojo kok jahat, kok bengis, tidak. Tetapi semakin senang, semakin kerajaan itu diberkati. Kalian mau diberkati keluarga kalian? Oke, kalian pasti mau diberkati. Ingat ayat hafalan untuk minggu depan, yaitu Mazmur 28, ya. Mazmur 28 ayat 7a itu untuk kelas balita. Yang isinya Tuhan adalah kekuatan dan perisai. Tuhan adalah kekuatan dan perisai. Itu untuk balita loh ya. Mazmur 28 ayat 7a. Kemudian bertumbuh 1, bertumbuh 2, dan madya Mazmur 119 ayat yang kedua. Saya ulangi, Mazmur 119 ayat yang kedua. Yang isinya, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati.
kalian bisa membuat gaya hati itu seperti hati ya, untuk menghafalkan. Jadi kalau menghafalkan kirim video tidak cepet-cepet langsung dipateni ya, enggak. Jadi pelan-pelan ya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari seperti orang berjalan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan kepada kalian, dan apa yang kalian dengar boleh tertanam. Nanti Bunda akan berikan satu tugas, bisa kalian lihat di dalam video setelah akhir ibadah nanti ya. Kalian kerjakan lewat grup, kalian kirim, dan nanti saya akan teliti satu-satu. Mengerti? Kita akan masuk di dalam doa sebelum kita berpisah ya. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan melipatkan tangan dan tutup mata. Bapa yang di surga, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin seperti Raja Yosafat yang mempunyai hati baik, hati yang setia, hati yang taat, hati yang menurut, hati yang tekun kepadamu Tuhan, yang selalu melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mewarisi kerajaan-Mu, kami bisa masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah Tuhan segala kekuranganku, kelemahanku, kenakalanku. Aku mau menjadi anak yang baik. Tuhan, berkatilah orang tuaku, berkatilah sekolahku, juga berkati negara ini Tuhan. Lalukan dari pandemi ini sehingga kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali sekolah, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, amat terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semua doa dan ucapan syukur kami Tuhan hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.